Jadi bro, ceritanya tadi pagi itu aku ke pasar. Pas waktu mau masuk ke pasar itu, di depan saya pas banget itu ada ibu-ibu sama anak kecil, kira-kira umurnya 3 atau 4 tahun lah. Dia jalan di depan saya bareng, karena mungkin arahnya sama ya, tapi saya nggak tahu tuh orang itu mau kemana. Terus kita itu ngelewatin los pedagang daging. Jadi di pasar itu tuh dipisah-pisah sendiri. Ada bagian sayur sendiri, ada bagian pakaian sendiri, ada bagian makanan sendiri, ada bagian kayak hewan-hewan sendiri lah. Ada juga bagian daging, namanya bagian los daging atau lorong bagian daging. Lewatlah di situ. Sambil ngelihat kan kanan kiri. Saya sih nggak mau beli daging, cuman saya mau belinya tekstil. Cuman tekstil itu adanya ujung dari lorong dagingnya itu. Ya udah saya jalan, ibu itu juga jalan. Dan kagetnya pas ibu lagi jalan itu di depan saya kaget banget tuh. Anaknya bilang kalau, "Bu, ada orang kepalanya kok monyet." Kaget kan saya. Wih, kok aneh gitu. Aku berhenti emang, di ibunya berhenti, aku berhenti kan, karena ini jalannya agak sempit. Karena di depan yang jualan itu juga kadang ada yang jualan, ada tempat buat naruh apa gitu, jadi jalannya emang agak sempit. Ya udah kaget aku, anak itu. Terus anak itu tuh mau ngomong lagi tapi ditutup sama ibunya, mulutnya tuh ditutup, nggak boleh ngomong. Nah pas dilihat itu ada salah satu pedagang, dia mungkin agak denger atau mungkin sedikit denger aja, dia ngelihat tapi agak orangnya tuh agak gimana gitu loh. Dan aku ngerasa kalau yang diomongin anak itu tuh juga orang yang tadi ngelihat itu, salah satu pedagang daging di situ gitu loh. Ya udah pas ngelihat, oh iya benar itu. Singkat ceritanya itu ibunya jalan lagi. Pas jalan terus ibunya tuh sambil ngomongin anaknya, "Nah, kalau ngelihat kayak itu nggak usah diomongin, lihat aja, biarin aja." Enggak, anaknya itu ngomong tuh, "Wih, kepala monyet ibu, kepala monyet." Iya, nggak usah diomongin ya, udah ya, jangan diomongin ya, udah ya. Nah, karena rasa penasarannya saya tanyalah sama ibu, "Bu, kenapa Bu?" "Nggak apa-apa Mas." Tapi saya desek, "Kenapa?" "Nggak apa-apa Mas." Ya udah saya tetap tanya, "Bu, kenapa anaknya itu tadi ngomong ada kepala monyet?" "Iya Mas, anak saya tadi ngomong kalau yang di bagian jualan daging itu ada orang yang kepala monyet gitu." Nggak berapa lama di situ lagi ngobrolin itu, anaknya tuh kan nggak ngeliatin kita ngomong tuh, enggak, dia cuman lagi ngeliat. Dia ngeliat lagi ke arah lain yang di deket yang saya mau beli kain itu. Dia ngomong lagi, "Ibu, itu pala babi kayak gitu anaknya tuh." Wah, gua kaget lagi dong, kok anak ini tahu kalau babi, perasaan ini anak masih kecil gitu. Terus ditutup lagi tuh mulutnya, anaknya tuh ditutup lagi sama ibunya. "Jangan Nang, udah diem, jangan bilang tuh." Nah terus ibunya bilang, "Iya Mas, ini anak saya tuh emang sering kayak gitu, kalau diajak ke pasar ataupun ke tempat terus ngelihat makhluk halus dia suka ngomong, dia nggak bisa nahan omongannya, jadi suka keluar sendiri gitu, keceplosan." Aku bilang, ya namanya juga anak kecil, ngeliat sesuatu hal yang aneh daripada yang lain pasti ngomong lah sama orang tuanya, "Bu, wajar itu kan." Ya menurut saya wajar sih ya. Dan iya, tapi aku kadang malu Mas. Nggak usah malu lah Bu, emang anaknya ngeliat kok gitu loh. Kalau dia bapaknya nggak ngerasa juga, tadi bapak tadi juga dia nggak usah merasa nggak enak hati atau merasa gimana lah gitu. Ya udah, anak itu harusnya karena
itu masih suka mau ngomong lagi, nggak tahu tuh ngelihat apa. Ya udah akhirnya aku bilang, Bu ya udah diajakin aja, kita beli minuman aja. Saya pengen ngobrol sama ibunya banyak gitu. Ibunya mau cari apa di pasar emangnya? Enggak Mas, saya mau cari celana buat anak saya yang kakaknya ini mau buat ngaji. Oh ya udah, kita sambil cari minum Bu. Ya namanya di kampung itu kan biasa akrab kayak gitu. Di pasar itu biasalah, karena orang kampung itu kan beda sama orang kota. Ya udah akhirnya kita jalan, dan di lorong pintu pasar itu kan ada yang jualan es dawet Ayu gitu kan. Pintunya, gerbangnya itu kan besar. Itu di situ ada yang jualan juga. Udah kita belilah es dawet. Anaknya juga beli es dawet juga, ikut minum karena dia doyan juga. Ya udah saya nanya, Bu, emang anak ibu seperti ini emang biasa ngelihat makhluk? Iya Mas, dari kecil emang sering ngelihat makhluk halus. Jadi ya sudah biasa sebenarnya, cuman saya nggak enaknya kalau pas lagi diomongin kayak gini. Kalau makhluk di jalan melihat itu saya udah biasa, cuman kalau di pasar kayak ini cuman kadang saya merasa risih sama orang yang diomonginnya. Saya terus nanya, emang kenapa ibu ada kepala gitu, itu emang makhluk halus atau enggak gitu loh. Katanya ibu itu yang sudah dikasih tahu sama teman-temannya bahwa itu sebenarnya bukan makhluk halus, itu orang biasa, cuman orang itu pakai pesugihan. Dan biasanya orang yang pesugihannya memuja setan kera gitu, monyet gitu, ya berarti dia nanti kepalanya monyet. Bahkan katanya ketika meninggal itu bentuknya bukan sosoknya orang yang memuja atau punya pesugihan monyet itu, tapi bentuknya sudah berubah jadi monyet. Tapi yang bisa melihat itu cuman orang-orang yang mungkin punya penglihatan mata batin atau gimana, saya nggak tahu ya gitu. Ya udah, terus ngobrol-ngobrol lagi, emang dari kapan Bu ini? Ya pokoknya dari anak saya kecil Mas, udah bisa ngomong, itu udah sering nunjuk-nunjuk, sering ngomong dikit-dikit tapi kita nggak paham gitu. Saya nanya juga kan, emang di keluarganya ibu ada yang seperti ini selain anaknya ibu? Nggak ada. Jadi emang tidak ada di keluarganya ibunya atau bapaknya anak ini yang punya kemampuan seperti itu. Jadi ini anaknya aja yang emang punya kelebihan seperti itu. Oke, ya udah, kita ngobrol lagi. Terus kok bisa ya, saya juga penasaran kok bisa nih anak yang punya penglihatan kayak gitu. Saya bilang, oh ya berarti anak ibu diberi keahlian yang khusus, yang baik mungkin sama Tuhan gitu. Oke lah, terus ibu itu nyeletuk gini, mungkin Mas, mungkin karena dulu saya pas hamil ngidam cuman bisa makannya nasi putih aja Mas, jadi kayak gini. Ya saya mikirnya ya mungkin juga Bu gitu, tapi ibu itu percayanya itu bahwa anaknya punya kemampuan seperti itu karena waktu dia ngidam itu dia sama sekali nggak bisa makanan yang lain selain nasi putih gitu. Dan karena dia orang Jawa gitu kan, ya udah daripada dia mikirnya cuman bisa makan nasi putih, itu dulu dia diniatin puasa cuman makan nasi putih aja. Kalau orang Jawa bilang itu namanya puasa muti. Mungkin dari itu juga lah itu loh. Dan setelah beberapa lama tuh anaknya agak rewel nih, udah agak betah kan ngobrol, udah agak lama, sekitar 10 menitan kita ngobrol. Ya udah bil ibu itu, Mas makasih ya sudah ini esnya. Oh iya Bu, sama-sama. Gue pulang sambil jalan tuh gue mikir, emang iya ya ada gitu jenis pesugihan seperti itu. Saking penasarannya aku muter lagi tuh ke los yang bagian daging. Dan ketika saya lewat di bagian los daging itu, bapak-bapak yang dibilangin sama anak itu tadi itu ngeliatin saya, dikira saya itu keluarga dari ibu dan anak itu, ngeliatin terus. Tapi saya nggak ngerasa apa-apa, ya udah saya ngelewat. Akhirnya saya juga nyampe ke tempat yang jualan tekstil itu, saya beli kain buat celana. Ya udah, gua akhirnya beli
Gua waktu beli itu juga mikir banget itu, ada ya pesugihannya gitu itu ya. Apa emang orang-orang itu kadang punya jalan pintas buat seperti itu, tapi apa nggak kasihan dengan kehidupannya, dia dilihat menjadi monyet kayak gitu. Dan emang dengar cerita, saya pulang gitu ataupun ngelihat Google juga ternyata banyak jenis-jenis pesugihan kayak gitu, yang di mana. Dan emang kalau dilihat oleh anak indigo, mungkin juga salah satunya itu anak itu tuh indigo, itu emang anak itu bisa melihat apa yang dia lakukan sebagai pesugihan itu. Kalau saya ya nggak bisa ngelihat apa-apa karena saya nggak tahu apa-apa, nggak bisa kayak gitu juga, nggak punya indera ke-6 atau indera ke-7 juga saya nggak punya gitu ya. Jadi pokoknya bahwa menurut saya orang itu bisa melakukan apa saja untuk apa yang dia inginkan, dengan salah satunya itu ya dengan memuja setan untuk pesugihan biar dia bisa kecukupan hartanya, seperti itu. Semoga cerita ini bisa menjadi inspirasi kalian, bukan inspirasi kalian buat untuk pesugihan ya, bahwa nggak semua hal yang ada di dunia ini harus dikejar dengan cara yang tidak baik ataupun dengan segala cara. Kejarlah sesuatu yang Anda inginkan dengan cara yang baik ya. Begitu saja cerita hari ini. Maaf, ini video perjalanan saya dari pasar tadi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.